Pada akhir pemerintahan Amangkurat V merencanakan menggempur pasukan VOC di Semarang. 1.200 pasukan gabungan Welcome back to my channel Hamstunes. Sebenarnya gue nggak pernah ngepost video ini. Ini pertama kalinya saya buat postingan. Berhubung admin satunya sempat ngomel, terpaksa saya buat postingan ini. By the way, sebelum lanjut baca, saya mau menekankan postingan kali ini akan sedikit sensitif bagi orang atau sekelompok orang, tapi yang jelas saya nggak bermaksud menyinggung kelompok yang anti atau memihak mereka yang pro. Video ini sekali lagi berusaha netral dan menceritakan apa adanya sesuai sumber berita yang ada. Oke, mari kita mulai saja. Welcome to Sisi Gelap True Kriminal hari ini. Sebelum Belanda datang ke Nusantara untuk berdagang, etnis Tionghoa sudah lebih dahulu datang menjalin hubungan dagang. Mereka datang yang damai membawa serta budaya, agama, dan lain-lain. Cara mereka berdagang yang cukup fair membuat mereka sedikit banyak disukai orang pribumi. Bagi Belanda, keberadaan orang Cina ini bukan hanya sebagai saingan dagang, tapi juga ancaman serius, sehingga segala macam cara dipakai untuk menyingkirkan mereka. Dalam beberapa periode sejarah kelam negeri kita ini, ada beberapa peristiwa pembantaian terhadap etnis Cina yang justru dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Oke geng, bukannya ini ironis bukan? Nah, dalam bayangan beberapa orang dalam negeri ini, mereka selalu beranggapan bahwa bangsa Cina adalah pengkhianat bangsa, tak punya kontribusi terhadap kemerdekaan negeri ini. Namun pada kenyataannya pihak kita sendirilah impostornya. Nah, salah satu peristiwa berdarah itu geger Pacinan pada tahun 1740 atau lebih dikenal dengan pembantaian Kali Angke, di mana saat itu etnis pribumi dan POK bekerja sama membantai etnis Cina. Setidaknya ada sekitar 1.000 etnis Cina yang dibantai dengan kejam, dan peristiwa itu pada peristiwa itu semua bermula ketika Belanda memulai memeras orang-orang Cina, bahkan membuang mereka ke Afrika, sehingga memicu pemberontakan orang Cina kepada Belanda. Perlawanan orang-orang Cina tersebut kemudian membuat murka Gubernur Jenderal Belanda Adrian Pecknold. Sang gubernur kemudian menyusut siasat keji dengan cara mengiming-iming sejumlah uang bagi pribumi yang bisa memenggal kepala orang Cina. Selain itu, dihembuskan juga isu serta kepada kaum pribumi, di mana dikatakan orang Cina yang mengincar warga lokal selain Belanda.
Mereka berniat membunuh dan memperkosa wanita pribumi atau menjadikannya sebagai budak, sehingga semakin memancing kemarahan kaum pribumi. Kombinasi dari provokasi serta dan iming-iming hadiah inilah yang membuat warga pribumi di Batavia kemudian beramai-ramai memburu dan membantai orang Cina. Ini sangatlah keji karena ditujukan kepada semua orang Cina, dari anak-anak, wanita, pria, dewasa, hingga wanita hamil atau yang sedang sakit, dan orang gila asalan orang tersebut etnis Cina. Pasti tak luput dari pembantaian itu. Karena kejadian pembantaian inilah Kaliangke mendapat nama karena air sungai itu berubah menjadi merah darah. Saking banyaknya etnis Cina yang dibantai dan dibuang ke sungai itu, selain peristiwa geger Pacinan 1740 di Batavia, kalau kita kenal saat ini adalah Jakarta, hanya berjarak 2 tahun dari peristiwa itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sultan Pakubuwono II dari Mataram yang semula mendapat dukungan dari Laskar Tionghoa justru kemudian berbalik membantai orang Cina dan bersekutu dengan POK Belanda. Karena pada saat itu sang sultan diiming-iming Belanda akan dijadikan penguasa Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan nama Geger Pacinan Jawa 1742. Oke, mungkin peristiwa sisi kelamnya mungkin segitu yang gue dapat dari narasumber. Nah, kurang lebihnya gue mohon maaf karena gue di sini memberikan informasi bukan memihak ke sini ke situ, gue netral. Nah, jangan lupa tonton terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, next thing. Bawa ke Semarang lalu ke Batavia hingga akhirnya diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka. Ada beberapa kontroversi mengenai Amangkurat V. Sumber riwayat Semarang menyebutkan bahwa petilasan Sunan Kuning atau Sunan Amangkurat V